Nas Radio, a radio with meaningful content. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini karena kita saat ini sedang mendekati bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala dapat mempertemukan kita semua dengan bulan Ramadan dengan kondisi yang paling baik, dan semoga juga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan memberikan kita taufik untuk dapat menjalankan ibadah di dalam bulan Ramadan, dan kita pun mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah jami'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada umatnya untuk menjalankan ibadah puasa sebulan penuh. Oleh karenanya perlu bagi kita untuk memahami tentang ibadah ini. Maka muslimin rahiman wa rahimakumullah jami'an, para ulama ketika membahas permasalahan fikih secara umum pada setiap ibadahnya, mereka akan mengawali dengan pengertian atau definisi dari ibadah. Maka pada kesempatan kali ini kita perlu mengawali dan memahami tentang pengertian atau definisi dari ibadah puasa. Ibadah puasa secara bahasa disebutkan adalah al-imsak atau menahan diri. Adapun secara syariat, dan ini yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah al-imsak anil akli wasyurb wal mufattarat min tulu'il fajr ila ghurubis syams ta'abbudan lillahi ta'ala, yaitu menahan diri dari makan dan minum dan pembatal-pembatal puasa sejak terbitnya matahari, atau diistilahkan juga fajar shadiq, sampai terbenamnya matahari, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini definisi atau pengertian yang telah disebutkan oleh para ulama. Kemudian kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah jami'an. Kemudian hal yang perlu kita pahami juga berkaitan dengan ibadah puasa, yaitu adalah hukum puasa di bulan Ramadan. Hukum puasa di bulan Ramadan adalah perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Para ulama menyimpulkan bahwasannya dalil ini merupakan dasar perintah kewajiban untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan juga terdapat hadis dari Nabi Muhammad SAW. Satu riwayat datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di dalam hadis Jibril, hadis yang cukup panjang, di mana Jibril datang dan bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang agama Islam. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, al-Islam an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakat wa tasumur Ramadan wa tahujjul bait in istata'ta ilaihi sabila. Kata Nabi Muhammad SAW, Islam yaitu hendaknya engkau mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan engkau menegakkan salat, dan engkau membayarkan zakat, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menjalankan haji jika mampu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan ada juga hadis yang lain yang diriwayatkan dari anaknya, dari Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Jadi Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bunyal Islamu ala khams.
syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum ramadan wa hajjul bait in istata'ta ilaihi sabila. Di sini Abdullah bin Umar Ibnu Khattab menyebutkan sabda Nabi Muhammad SAW bahwasanya Islam dibangun di atas 5 perkara, 5 tiang atau 5 rukun. Yang pertama, persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan menegakkan salat, membayar zakat dan puasa Ramadan, dan juga menjalankan ibadah haji jika mampu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Oleh karenanya dari 3 dasar ini, 3 dalil ini, maka disimpulkanlah bahwasannya menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan hukumnya adalah wajib, dan puasa Ramadan bagian dari rukun Islam. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, hal yang berikutnya yang juga perlu kita pahami yaitu tentang rukun puasa. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam pengertian tadi, definisi secara syariat, yaitu menjalankan atau menahan diri dari makan dan minum dan dari pembatal-pembatal puasa, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rukun puasa itu terdiri dari 2 hal. Yang pertama adalah niat. Sebagaimana tadi disebutkan dalam rangka beribadah. Jadi ibadah yang kita lakukan atau ibadah puasa yang kita lakukan ini dalam rangka atau kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Maka ibadah puasa harus diniatkan untuk atau dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang kedua yaitu menahan diri dari makan dan minum dan dari pembatal-pembatalnya. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dan ini menjadi rukun yang kedua di dalam ibadah puasa. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, berkaitan dengan niat di dalam ibadah puasa, dan niat merupakan rukun di dalam sebuah ibadah dan termasuk di dalamnya ibadah puasa ini yang sedang kita bahas. Maka para ulama mengingatkan kita tentang pentingnya niat. Bahkan para ulama mengharuskan kita untuk meniatkan puasa, untuk niat kita menjalankan ibadah puasa itu kita hadirkan di setiap harinya atau di setiap malamnya. Dan ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang tidak meniatkan puasa dari malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Oleh karenanya, penting bagi kita untuk menghadirkan niat untuk menjalankan ibadah puasa. Walaupun di sini terdapat perselisihan di antara ulama, sebagian ulama membolehkan untuk menghadirkan niat itu sejak awal Ramadan untuk berpuasa sebulan penuh. Nah, sebagian ulama yang lain menghimbau untuk senantiasa memperbarui niat di setiap malamnya. Dan juga jangan lupa untuk kita menjalankan sahur. Karena ini juga bukti di mana kita meniatkan untuk berpuasa di esok hari. Karena yang mendorong kita untuk makan sahur adalah keinginan kita untuk berpuasa esok hari. Dan juga dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk makan sahur. Nabi mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah oleh kalian karena sungguhnya dalam sahur terdapat keberkahan. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, hal yang berikutnya yang perlu untuk kita pahami bersama, bahwasanya ibadah puasa di bulan Ramadan memiliki keutamaan yang sangat besar, sangat agung. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan bagi setiap hamba yang dapat menjalankan ibadah puasa dengan penuh keimanan dan juga rasa harap
pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan rasa harap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Dan juga ada satu keutamaan yang lain yang juga yang dapat kita lakukan di dalam bulan Ramadan, yaitu dengan mengerjakan qiyam, ya, atau menjalankan salat tarawih. Dan ini juga dijanjikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menegakkan qiyam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, ya, dan juga rasa harap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Mungkin ini yang bisa disampaikan, ya, pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas materinya. Izin menyampaikan pertanyaan dari media sosial kami. Di sini ada pertanyaan dari Konita. Ustadz, bagaimana hukum mengganti puasa Ramadan yang tertunda selama bertahun-tahun? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Allah berkahi bagi si penanya dan kita semua. Di antara ketentuan di dalam menjalankan ibadah puasa dan bagi mereka-mereka yang terhalang atau memiliki uzur, yaitu mengganti hari di mana dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, dia ganti pada hari-hari yang lain. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di mana Allah mengatakan, "Man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa di antara kalian yang sedang dalam kondisi safar atau sedang dalam kondisi sakit, maka hendaknya dia ganti pada hari-hari yang lain. Maka di dalam pertanyaan, bagi mereka yang terhalang dari puasa, menjalankan puasa di bulan Ramadan, maka hendaknya dia segera menggantikan di luar bulan Ramadan. Dan bagi mereka yang belum sempat untuk mengganti sampai datang bulan Ramadan berikutnya atau bulan Ramadan berikutnya lagi, maka wallahu a'lam bishawab, apabila ini terjadi karena kelalaian dia, karena ketidaktahuan dia atau kelalaian dia di dalam hukum dan ketentuan-ketentuan tentang ibadah puasa di bulan Ramadan, maka yang pertama dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya dia hitung berapa waktu yang telah dia tinggalkan dan dia wajib menggantinya. Wajib menggantinya. Dan apabila sini sudah terlewat, artinya dalam 1 tahun lebih, maka para ulama menyimpulkan harus disertai dengan it'am, memberi makan orang miskin, satu harinya 1 kali makan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, izin bertanya lagi. Ada pertanyaan dari Latifah Farah. Bagaimana hukum puasa bagi orang yang tidak mau berpuasa karena sakit atau ada uzur, Ustadz? Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dan memberikan kita kondisi yang paling baik dan memberikan kita kesehatan selalu. Maka di antara uzur, seseorang dibolehkan secara syariat untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan adalah sakit. Dan para ulama di sini merinci kondisi sakit. Jika kondisi sakit itu dilihat dari kondisinya adalah sakit yang masih diharapkan sembuh, maka bagi dia adalah mengqadha puasa. Dia hitung berapa hari yang dia tinggalkan pada bulan Ramadan, maka dia gantikan hari-hari yang dia tidak berpuasa di bulan Ramadan pada hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Nah, ini kewajiban bagi seorang yang sedang sakit. Kemudian kondisi yang kedua adalah kondisi sakit yang menaun atau
ya, seseorang yang kondisi sakitnya ini ya, kemungkinan sembuhnya itu kecil. Ya, atau juga dikiaskan dengan kondisi ini adalah seorang yang sudah sepuh, ya, orang yang tua, ya, orang yang sepuh, ya, maka bagaimana? Ya, maka dia tidak lagi ya, wajib melakukan puasa di bulan Ramadan, ya, namun wajib bagi dia untuk membayar fidyah, ya, 1 hari 1 kali makan untuk orang miskin. Dan ini juga pernah terjadi oleh sahabat Nabi Muhammad SAW, Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, di usianya yang sepuh, ya, beliau dan tidak lagi mampu untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, ya, beliau memberi makan ya, orang-orang miskin ya, sejumlah hari di mana beliau tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, pertanyaan selanjutnya ini dari Farel. Kenapa puasa itu diidentikan dengan menahan makan dan minum serta menahan diri dari perbuatan tercela? Baik, barakallahu fiik. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya ya, ibadah ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ketentuan di dalam ibadah ini dijelaskan melalui lisan nabinya atau rasulnya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, dan juga dicontohkan. Ya. Jadi kalau pertanyaan kenapa ibadah puasa itu identik dengan menahan diri dari makan dan minum, karena itu yang ditetapkan oleh syariat. Ya. Ya. Dan itu juga yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Nabi menjalankan ibadah puasa, ya, Nabi tidak makan dan tidak minum, ya, dan menjauhi dirinya dari pembatal-pembatal puasa. Kenapa diidentikan? Karena ini yang menjadi ketentuan dari syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita sebagai hamba, ya, maka kewajiban kita adalah tunduk dan patuh terhadap apa yang telah menjadi syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, izin bertanya Ustaz, bagaimana pengaruh gibah dan marah terhadap pahala puasa, atau mungkin melakukan hal-hal yang tercela selama beribadah? Baik, barakallahu fiik. Sebaiknya bagi seorang yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, hendaknya dia menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Tentunya hal-hal yang bernilai ibadah. Karena sejatinya modal kita di dalam menjalani kehidupan ini adalah usia. Dan kesempatan untuk kita menjalankan ibadah puasa ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat mengisi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat atau hal yang mendatangkan atau bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi seorang yang berpuasa, di samping dia harus memperhatikan waktunya, dia habiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat, ya, berzikir, membaca Al-Qur'an, menjalankan perkara-perkara yang wajib seperti salat fardu, ya. Maka dia juga harus menghilangkan atau menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat, ya. Karena tentu hal-hal tersebut, ya, jika dilakukan, ya, walaupun mungkin tidak sampai membatalkan puasa, ya, seperti ghibah tadi, ya, atau marah tadi, ya, namun akan mengurangi nilai atau pahala puasa, ya. Karena sebaik-baik puasa adalah dengan memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Ya, ketika kita berpuasa namun kita isi dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, tentu ini akan menjadikan puasa kita tidak lagi bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama dapat bermanfaat dan dapat memberikan bekal, ya, untuk kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, dan tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat menjalankan ibadah di dalam bulan Ramadan, dan kita juga berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nas Radio, a radio with meaningful content.